Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Gimana? Udah sarapan? Udah. Kayaknya semangat nih ya. Kalau boleh tahu, ini teman-teman dari komunitas pendidikan apa? Bahasa Inggris. Oke, baik. Permisi sebelumnya, di sini kakak dan teman-teman kakak akan mensosialisasikan atau mengedukasikan mengenai kenakalan remaja. Teman-teman pasti sudah tidak asing tentang kenakalan remaja, betul? Betul. Kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak kenakalan remaja itu bagaimana? Namanya siapa? Nama aku Nabila Asmarani dari Pendidikan Bahasa Inggris. Menurut aku, kenakalan remaja itu merupakan pelaku yang menyimpang. Contohnya nih, ketika ada orang lain yang tukaran gitu. Bertengkar. Iya, bertengkar. Oke, benar. Jadi definisi dari kenakalan remaja sendiri itu ketika remaja melakukan sebuah kriminal atau sebuah hal negatif yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Setelah kita tahu tentang kenakalan remaja itu seperti apa, dan lanjut kita akan beranjak ke contoh-contoh dari kenakalan remaja yang memang sering dan kerap terjadi di negara kita Indonesia. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di poster, contoh yang pertama itu ada perilaku merusak dan vandalisme. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Ada seperti apa tuh Kak? Misalnya ketika demo itu kan biasanya para mahasiswa atau para remaja-remaja itu kan biasanya suka untuk merusak fasilitas umum yang ada. Nah, itu sebenarnya kan nggak boleh ya dilakukan karena kan namanya fasilitas umum itu butuh pendanaan yang besar buat pembangunannya. Jadi justru malah kita itu sebenarnya harus menjaganya supaya apa? Karena namanya fasilitas umum ini kan untuk kemaslahatan orang banyak gitu kan. Nah, lalu contoh yang kedua ada penyalahgunaan narkoba. Aduh, kenapa ya narkoba ini tuh sering jadi masalah di kalangan remaja-remaja di Indonesia? Apa ada yang tahu? Oke, perkenalkan nama aku Indit dari Pendidikan Bahasa Inggris. Menurutku kenapa sih remaja itu banyak menggunakan narkoba? Karena kita tahu remaja itu masih labil kan Kak. Nah jadi mereka itu kayak yang pengen coba deh gitu, pengen coba ya penasaran, terus mereka coba kan kita tahu efek dari narkoba itu kan kecanduan. Nah makin lama makin kecanduan gitu. Iya betul sekali. Kenapa ya remaja itu suka mencoba yang namanya narkoba itu? Karena remaja itu tuh punya rasa ingin yang tinggi buat mencoba hal baru. Terus ditambah juga karena pengaruh lingkungan juga. Terus apalagi remaja-remaja yang punya masalah mental itu biasanya menjadikan narkoba itu sebagai pelarian mereka. Jadi nggak heran banget kalau semisal remaja itu banyak sekali yang masih menggunakan narkoba ini. Lalu contoh yang ketiga ada penyalahgunaan apa lagi teman-teman? Saya baca. Oke betul, penyalahgunaan alkohol. Nah, kenapa ya alkohol ini tuh sering dikaitkan dengan remaja? Gak hanya orang dewasa aja, tetapi remaja itu bisa jadi sasarannya. Ya karena ya itu tadi salah satu alasannya ya, karena remaja itu masih di masa mencari jati dirinya. Jadi mereka itu ingin sekali mencoba hal baru, buat kan mereka itu punya rasa penasaran yang tinggi. Baik, contoh kenakalan remaja yang keempat yaitu kegiatan seksual dan menyimpang. Kenakalan ini melibatkan perilaku yang melanggar norma sosial. Contohnya seperti pergaulan bebas, pelecehan seksual, terus hubungan di luar pernikahan. Nah, kenakalan ini mencakup tindakan agresif seperti bullying atau intimidasi dan perkelahian. Padahal perkelahian atau kekerasan itu kan membuat masalah menjadi rumit. Alangkah baiknya ketika kita menyelesaikan sebuah masalah lebih baik diselesaikan dengan cara mengobrol dengan baik, terus damai agar kita terlihat lebih keren lah ya. Selanjutnya yaitu kecurangan dan pencurian. Kenakalan ini berupa tindakan yang mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau perbuatan kecurangan seperti menyontek saat ujian. Nah, kalian siapa nih yang suka menyontek dalam ujian? Semuanya betul. Iya, pasti semua pernah. Emang sih kelihatannya gampang buat dapat apa yang kita mau, misal secara instan, mulai dari mencontek atau mencuri. Tetapi apa sih efeknya? Efeknya yaitu membuat nama kita menjadi jelek, atau kita itu tidak dihargai orang lain atau dipercaya lagi. Tadi kan sudah dijelaskan ya apa saja contoh-contoh kenakalan. Di sini mungkin ada yang tahu apa saja sih dampak dari contoh kenakalan remaja yang sudah dijelaskan tadi, mungkin dari bahayanya dari narkoba, alkohol, pencurian. Mungkin ada yang tahu kira-kira efek atau dampak apa yang nantinya bisa terjadi pada masyarakat ataupun dirinya sendiri. Nama saya Daniel Isnaini dari Pendidikan Bahasa Inggris. Menurut saya efeknya yang dapat ditimbulkan untuk diri sendiri adalah merusak masa depan yang telah ditata. Karena kan kalau udah fokus ke hal-hal kenakalan remaja kayak narkoba dan seks aktivisme ataupun juga kalau ikut begal pencurian itu udah nggak fokus lagi sama pendidikan, udah nggak kenal lagi namanya pelajaran dan lain-lain. Jadinya nantinya dia itu udah nggak fokus lagi ke pendidikannya dan ya
akhirnya merusak masa depan. Betul sekali. Jadi efek dari kenakalan remaja ini nanti bisa mengakibatkan mungkin nilai akademisnya akan menurun karena mengganggu persekolahan. Selain itu juga mengganggu kesehatan baik fisik ataupun mental. Misalnya fisik, tawuran itu pasti kayak ada yang celaka, mungkin celaka untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Selanjutnya adalah untuk mental. Nah, mental ini mungkin dari penyalahgunaan narkoba tadi itu bisa mentalnya jadi ya mentalnya jadi bisa menurun, kegangguan, jadi Kriminalitas gitu ya, Kak. Selanjutnya yaitu selain kesehatan fisik, mental maupun akademis juga nantinya dapat kayak dimunculkan oleh lingkungan sosial karena anak tersebut ini terkenal untuk kayak melakukan kejahatan ataupun kekerasan yang lainnya, jadi kayak misal dapat intimidasi ataupun kayak dijauhi dari lingkungan sekolah yang nantinya ini dapat bisa menghambat masa depannya entah itu karir ataupun selanjutnya dalam sekolahnya itu tadi. Teman-teman semuanya udah tahu belum gimana sih cara mencegah biar kita agak terjerumus kenakalan remaja itu? Baik, izin menjawab karena remaja tinggal di Natuna dari BPJS untuk saat ini sedang melakukan PMM sejak 1 Maret. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Pertama kita harus perkuatkan teman kita tuh tahu mana sih yang baik dan mana yang buruk dari kita sendiri. Di sini saya akan menyebutkan beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan ya untuk biar tidak terjerumus ke kenakalan remaja. Yang pertama ada komunikasi terbuka dan efektif. Kenapa sih komunikasi itu penting? Hubungan aja perlu komunikasi, masa ini enggak? Komunikasi terbuka ini dapat menciptakan ruang untuk para remaja agar bisa mengobrol dengan rasa aman agar tidak dihakimi oleh yang lain. Yang kedua ada pendidikan yang kuat dalam pengetahuan. Pendidikan kan sangat penting ya. Jadi kita kalau tidak tahu pendidikan nanti akan mudah terjerumus tadi. Kan nggak baik juga kalau terjerumus kenakalan remaja. Selanjutnya ada keterampilan sosial dan emosional. Pengelolaan emosi itu sangat penting agar para remaja itu bisa berpikirlah dengan positif. Ini baik gak ya buat aku? Baik gak ya buat masa depanku? Kayak gitu lah sebenarnya. Yang terakhir ada pembinaan dan dukungan. Nah, pembinaan dan dukungan ini sangat penting banget, apalagi dari orang tua dan guru. Karena dengan pembinaan dan dukungan, remaja ini merasa dihargai dan merasa didukung gitu loh, mengambil keputusan yang baik itu gimana. Jadi dari beberapa contoh efek dan juga pencegahan di edukasi mengenai kenakalan remaja ini, mungkin ada teman-teman yang kayak mau curhat nih atau mau tanya nih Kak, gimana sih karena belum ada nih di posternya itu, atau ada yang dibingungin, boleh langsung angkat tangan langsung tanya. Ya, kan tadi yang disebutin itu biasanya kenakalan remaja mostly karena tekanan dari orang lain atau kita menular itu istilahnya. Tapi kadang tuh ada case seseorang yang melakukan kenakalan remaja, biasanya itu kita nggak tahu backgroundnya apa. Contohnya nih, mungkin maaf keluarganya ada masalah ataupun sehingga dia itu melampiaskan masalahnya itu dengan melakukan kenakalan remaja tersebut. Nah, sebagai teman itu gimana ya Kak? Maksudnya contoh kalau kita nggak teman yang seperti itu, terus kan kita nggak bisa langsung bantuin, itu nggak boleh karena kita nggak tahu backgroundnya gimana. Ingetin. Iya. Wah, kalau kakak pribadi nih, kalau lihat teman kakak yang seperti itu, sebenarnya itu pilihan mereka. Kita sebagai temannya dan mungkin sama beragama Islam kan kita lagi mengingatkan, bukan langsung menghakimi, oh ini lo salah kok, ini bisa. Karena dia itu mungkin malah merasa, gila apa sih gelorepku. Tapi coba deh teman-teman tanyain dulu, apa sih yang membuat dia kayak gitu? Kamu kenapa sih kok akhir-akhir ini kok gitu? Itu di luar ranah tanggung jawab dari seorang teman juga. Jadi kita itu sebagai teman intinya itu cuma buat ingetin aja ke hal-hal yang positif gitu, diarahkan atau diajaklah mereka untuk ke lingkungan kita yang lebih positif gitu. Jadi dia bisa pelan-pelan mulai perlahan itu bisa merubah gaya hidup mereka yang negatif gitu. Contohnya kayak gimana Kak? Kayak misal kita ngajak ke organisasi yang lebih bermanfaat, atau kita ajak belajar bareng. Yang mengajak kegiatan yang lebih positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, mungkin dari teman-teman kakak dan baik kakak sendiri ada kesalahan kata atau kesalahan sikap mau dimaafkan. Untuk seterusnya kakak harap dan teman-teman kakak harap semoga kita di sini saling melindungi ya, dan juga saling melakukan pencegahan terhadap diri kita dan menguatkan prinsip untuk menjauhi kenakalan remaja, karena mahasiswa itu salah satu remaja yang mudah sekali terbawa arus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
edukasi anti kenakalan remaja, kita mahasiswa siap cegah.